DC gitu ya. Wih, ini nabrak-nabrakin. Wih, wow, ya. Gimana ini ya? DC ini gimana ya? Waduh, ya kan ini mau dikebukin apa DC-nya ini? Ya. Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba. Ya, nah di video kali ini saya ingin membahas tentang APPI, ya Asosiasi Penagih atau Sarangnya Debt Collector gitu ya. Dan penegak hukum ini sedang mengatasi nasabah-nasabah Galba yang berlindung pada premanisme. Gitu, nanti akan kita bahas di situ ya. Dan di sini juga sangat-sangat berkaitan sekali dengan bendera One Piece. Bendera One Piece yang berkibar atau dikibarkan oleh banyak masyarakat Indonesia saat ini. Gitu ya, ini ya. Wow, lagi rame gitu ya. Ini katanya ya, kenapa banyak bendera One Piece yang berkibar di Indonesia? Karena katanya bendera merah putih itu terlalu suci berkibar di negara yang sedang sakit ini. Gitu ya. Ini adalah negaranya para perampok bajak laut bahkan. Apakah Anda mau mengibarkan seperti ini ya? Kata Gus Dur ya, itu boleh guys ya, mengibarkan bendera ya One Piece atau bendera lain asalkan jangan sama tingginya atau setinggi bendera Indonesia. Kata Gus Dur seperti itu. Nah, sekarang mari kita bahas tentang APPI, Sarang Debt Collector dan penegak hukum yang sedang mengatasi nasabah gagal bayar yang berlindung pada premanisme. Oke. Langsung saja kita bahas beritanya. Ini beritanya sangat banyak sekali beredar di internet, tapi saya ya cukup satu sajalah gitu. Saya ambil dari sini ya. Infobank News gitu kan. Di sini judulnya, atasi keluhan multifinance hadapi premanisme, OJK berkoordinasi dengan APPI dan penegak hukum. Wow, apa nih ya? Mengatasi keluhan multifinance hadapi premanisme gitu kan. Langsung saja kita baca ya. Ini adalah pejabatnya OJK. Oke. Jakarta, industri multifinance sedang berada di jalan terjal. Wah, menurut Biro Riset Infobank dalam kajian rating 130 multifinance versi Infobank 2025, ada 3 tantangan berat yang dihadapi industri multifinance sampai akhir 2025. Jadi industri multifinance atau finance itu sedang terjal guys ya. Multifinance-nya aja terjal, apalagi pinjol sebenarnya. Gitu, oke. Yang pertama, ya kenapa sih sedang terjal gitu? Ini alasannya. 1, pasar pembiayaan yang tertekan oleh melemahnya permintaan sebagai imbas dari anjloknya daya beli masyarakat. Indikatornya adalah penjualan kendaraan roda 4 yang pada 2024 anjlok 13,9% menjadi sekian-sekian unit, diperkirakan akan kembali menurun pada 2025. Jadi nggak ada yang beli. Ya. Nggak ada yang beli mobil, nggak ada yang beli motor, ya kan? Karena nggak ada yang beli aja gitu. Entah slik OJK-nya pada jelek, nggak bisa gitu kan. Entah memang masyarakat Indonesia ini memang beneran nggak mampu gitu ya, mau makan aja susah, mau makan ini guys ya, saya mau bilang nih ya, mau mencurahkan isi hati di tempat saya 1 kilometer dari rumah saya itu ada sungai guys. Wah, sungainya bagus guys, sungainya bagus, penuh ikan kayak mujair dan lain-lain gitu ya. Di situ banyaknya mancing ya, dan yang membuat saya bertanya-tanya itu bukan mancing untuk melepas penat guys. Kalau mancing melepas penat itu kan minggu, sore hari gitu kan, sama anak dan lain-lain. Ini ya mancingnya itu pagi hari ya. Di hari Senin pagi hari ya kan, saya lihat ada orang sudah banyak mancing di situ dan bawa jaring ya kan. Ini saya mau berpikir positifnya seperti ini. Ini pasti orang yang sedang libur kerjanya gitu ya. Itu pikiran positif ya, sedang shift-shiftan gitu ya. Itu pikiran positif saya. Pikiran negatif saya ya guys ya, mereka itu lagi cari makan guys ya. Saking mohon maaf ya, saking nggak punya uangnya, mereka mancing ya, dapat ikan terus dibawa pulang ke rumah gitu kan, untuk digoreng ya, untuk dimakan gitu kan. Itu pikiran negatif saya ya, entah mana yang benar saya nggak tahu gitu ya. Tapi kalau kita lihat ekonomi sekarang ya kan, kayaknya aduh ya, untuk makan itu gimana ini kita ini ya kan. Apakah kita harus kerja yang bagaimana gitu ya, bisa ke luar negeri
ya kan, misalkan ke Jepang kemana, sudah keluar negeri aja guys, sepetan gitu kan, keluar negeri dapat gaji yang lumayan gitu kan, dan hidup di sana gitu. Oke, semoga prasangka saya salah, semoga Indonesia memang baik-baik saja. Oke, selanjutnya yang kedua ya, ketatnya likuiditas yang telah terjadi beberapa tahun terakhir karena persaingan merebut dana masyarakat tidak hanya antara produk perbankan tapi juga surat berharga negara SBN yang dikeluarkan pemerintah maupun sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI yang dikeluarkan Bank Indonesia. Indikatornya pertumbuhan kredit perbankan pun sudah masuk jalur lambat atau melambat dari 8,1% per Mei 2025 per Juni menjadi hanya 7,6%. Nah, lalu yang ketiga, resiko penurunan kualitas pembiayaan karena pendapatan masyarakat yang menurun bahkan hilang karena terkena badai pemutusan hubungan kerja atau PHK. Indikatornya jumlah korban PHK dari tahun 2022 sampai Mei 2025 diperkirakan mencapai hampir 200.000 orang. Sempitnya lapangan kerja terlihat dari meningkatnya angka pengangguran. Oh, gitu. Jadi yang ketiga ini guys ya, PHK. Gitu, PHK telah terjadi di mana-mana. Apakah Anda ada yang korban PHK di sini? Ya, nah itu guys ya. Anda segera bangkit. Saya doakan Anda dapat kerja di Jerman, Belanda, Australia kayak ya kan. Udah kerja apa aja dulu ya guys ya. Yang penting dapat duit gitu kan. Dah gitu, semoga ya, saya doakan Anda itu. Oke, nah, badai PHK membuat pengangguran meningkat, kriminalitas naik, dan banyak orang mencari perlindungan ke organisasi kemasyarakatan atau ormas atau lembaga swadaya masyarakat LSM. Nah, jadi karena banyaknya di PHK, ya dia masih punya kredit, mungkin buat ngojol, karena di PHK sih guys mau gimana gitu kan, ngojol, ngojek dan lain-lain gitu ya. Pengangguran meningkat. Ya, kriminalitas naik guys, dan banyak orang mencari perlindungan ke organisasi atau ormas gitu ya. Tragisnya, ormas ini bertindak seperti penegak hukum gelap yang menjadi tempat perlindung bagi debitur yang lari dari tanggung jawab untuk membayar tunggakannya ke perusahaan pembiayaan maupun bank. Nah, itu tadi ya, lagi punya kredit ya. Dia ini berlindung ke ormas-ormas atau LSM yang kuat ya, di mana mereka ini akan dibela. Ya, para debitur ini akan dibela gitu ya. Saya ada dua hal di sini ya. Yang pertama, dipinjol, galbaikan saja, sudah. Yang kedua, oke, selanjutnya, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) mengakui banyak anggotanya yang mendapatkan perlakuan intimidasi dari ormas, terutama saat mengambil unit kendaraan nasabah atau konsumen yang nunggak cicilan. Jadi banyak DC ya kan, diintimidasi ya oleh ormas LSM. Gitu. Oke, selanjutnya, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengaku telah berkoordinasi dengan APPI untuk membantu permasalahan yang dihadapi industri pembiayaan terkait dengan premanisme ormas. Gitu. Jadi intinya, nah, selanjutnya, kami tentu membantu asosiasi, termasuk berkoordinasi dengan pihak penegak hukum, tetapi kami tidak ingin menggembor-gemborkan ada yang sedang kita tempuh, karena kita tidak ingin pendekatan kami lakukan menimbulkan noise, gitu ya, ujar Agusman tadi, Bapak tadi, gitu ya. Agusman menambahkan agar perusahaan pembiayaan tetap konsisten melakukan analisis kredit yang menyeluruh terhadap calon debitur dan saat melakukan penagihan maupun eksekusi mematuhi ketentuan yang berlaku. Ya. Perusahaan pembiayaan tentu harus selalu mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, norma dan etika dalam melakukan penagihan serta eksekusi terhadap debitur bermasalah. Ya, karena di tengah tekanan permintaan pasar dan tantangan kolektabilitas, kualitas pembiayaan industri multifinance masih terjaga menurut data OJK. Iya, data semua juga terjaga gitu ya. Data bocor orang Indonesia enggak gitu ya. Lalu apa lagi? Ya kan, data dicuri, ya kan, enggak gitu kan, banyak judol, enggak gitu kan, banyak pinjol ilegal, enggak, ya semua juga enggak kalau berbicara data ya guys ya, gitu ya. Gimana menurut Anda ya? Nah, saya ingin bahas di sini dulu ya. Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia atau APPI atau sarang debt collector mengakui banyak anggotanya yang mendapatkan perlakuan intimidasi dari ormas. DC banyak diintimidasi ya. Nah, tapi saya ingin menyuguhkan kepada Anda satu video dari Jakarta Barat 24 jam.
Coba kita lihat di sini ya. DC kembali berulah di kawasan Jakbar. Nah. Wow, ya. Ini DC gitu ya. Wih. Ini nabrak-nabrakin. Wih. Wow, ya. Gimana ini ya? DC ini gimana ya? Waduh, ya kan ini mau digebukin ini apa DC-nya ini? Ya. Wah, gitu ya. Jadi kalau di sini ya, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia mengakui banyak anggotanya yang mendapatkan perlakuan intimidasi dari ormas, tapi di video ini ya kan DC-nya nyeruduk gitu kan, nyeruduk sampai masuk ke got gitu. Ini baru satu ini ya, baru satu video, banyak video-video yang lainnya ya. Yang ini ada lagi nih, DC Kredivo rajin banget. Ini Bapak ini. Tuh, mau minta pembayaran mana? pembayar. Kalau ada uang, jangan. Yang situ. Ya udah. Hah? Kenapa? Ini dari Kredivo ya? Iya, saya dari Kredivo. Kenapa? Tuh, kalau begitu intimidasi bukan dari DC, bukan ya. Kalau gitu ya, itu bahasa yang sangat halus gitu ya. Itu halus, itu hanya menegur dengan hangat gitu ya. Kalau masyarakat melawan ya kan, intimidasi dan lain-lain. Itu mungkin seperti itu. Jadi guys, apapun yang terjadi, stay Galbay, tetap kuat, jangan pernah menyerah ya. Selagi kita Galbay, kita bangun lagi ekonomi kita. Coba kita lama-lama kerja ya kan, kita dapat pemasukan dulu biar bisa makan, bayar listrik dan lain-lain. Lupakan pinjol-pinjol Anda ya. Tidak perlu memikirkan pinjol-pinjol Anda, sudah Galbaykan saja semua. Oke? Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.